Kuasa hukum Feryana Lim, wanita yang melaporkan Abraham Samad atas kasus dokumen palsu, membeberkan kasus yang menjerat Ketua KPK Abraham Samad. Ia mengaku laporan Feryana Lim tidak ada kaitannya dengan apa yang terjadi dengan institusi KPK. Berikut wawancara reporter Berita 1 Mario Delima dan juru kamera Priandoko. Semula kejadian ini bermula sekitar medio Februari 2007. Tahun 2007 itu di bulan Februari klien kita ini mau ke Malaysia, mau ke Kuala Lumpur. Dia mau main lah sama teman-temannya. Ya klien kita di situ masih ABG, masih umur 21 tahun, ya kan? Nah sekitar seminggu sebelum tanggal 26 itu klien kita bingung, waduh, paspor nih masa berlakunya ini udah mau habis. Bukan expirednya, cuman 6 bulan masa berlakunya itu. Kan ada negara-negara yang 6 bulan sebelum habis tuh nggak boleh masuk tuh kan. Beliau khawatir, wah ini mau ditinggal sama temen-temen nih, gimana nih kalau misalkan nggak ada nih paspor nih, kalau nggak bisa keluar. Punya panik, nyari teman-temen. Ada temennya yang ngabarin. Gampangnya, Fer, ini ada nih kalau bikin paspor, tapi lu ikut gue ya ke Makassar ya, ntar gue urusin nih di sana. Nama temennya Awi. Terus kata beliau, udah deh, gue cuma terima ini aja deh, beres deh. Kalau misalkan mau ke Makassar, udah deh, ayo deh. Tapi bener ya, bisa ya? Bisa. Kenapa mesti ke Makassar? Pertama, beliau itu pada tahun 2007 punya KTP domisili di Pontianak. Di Pontianak itu, menurut pengakuan beliau, pada sekitar Februari 2007 itu mau perayaan Imlek atau Cap Gomeh. Nah, kantor-kantor pemerintahan di sana itu tutup. Atau ya kayak mau lebarannya lah, gimana sih, udah mulai kerasa-kerasa hawa-hawa liburan lah. Nah, beliau udah sempat ke sana di Pontianak, kata orang sana, nggak bisa mbak, minimal 2 minggu. Ya celaka lah, si klien kita 2 minggu bu, ya tolonglah bu, bantu bu, nggak bisa. Ya kan, makanya lari lah, cari teman-teman, ketemu namanya Awi ini. Awi mengusulkan untuk ke Makassar aja. Berangkatlah klien kita, nggak sendiri. Dia sama temennya yang bernama Dewi Januari. Pergilah ke Makassar dengan pesawat. Sampainya di Makassar dijemput sama si Awi tadi. Jemput ke Awi, pokoknya akomodasi, transportasi diatur lah sama yang namanya Awi itu. Terus kata si Awi, udah Fer, lu tunggu sini dulu ya. Besok deh gue kabarin lagi nih. Moga-moga besok udah bisa nih, kita urus. Sampai besoknya si Awi bilang, aduh Fer, nggak bisa nih Fer, diurus Fer. Jalur gue mentok lah segala macam, kira-kira seperti itu. Terus si klien kita bilang, oh gimana sih lo, udah jauh-jauh nih ke Makassar nih, masa nggak bisa, coba cari lah gimana caranya lah, tolong bantu lah. Udah deh, bentar, gue coba bantu cari deh. Ketemulah sama temennya yang namanya Uki atau U. Ketemu sama teman U, si U bilang, udah deh, bisa nih gue bantu, tapi gue mesti lari juga ke temen gue yang lain nih, namanya AS, pengacara dia di Makassar, terkenal lah, mungkin bisa bantu nih. Oke. Di akhirnya antara U, AS, kemudian klien kita, terus Dewi tadi, ketemulah di tempat makan. Ketemu tempat makan, diperkenalkan dirinya sebagai pengacara di situ, ya dibilang bisa lah bantu. Selesai itu masalah itu. Oke. Kalau misalnya bisa bantu ya udah, nggak apa-apa, gerak aja. Geraklah ke hari yang sama atau besoknya, saya udah lupa. Hari yang sama itu atau besoknya itu klien kita diajak ke kantor. Beliau itu baru pertama kali ke Makassar dengan kondisi geografis yang berbeda, dengan tempat yang berbeda, jadi nggak tahu dan nggak inget lagi itu kantor mana. Yang dia inget cuma ada ibu-ibu pakai jilbab, terus pakai baju coklat. Terus disuruh ngapain? Disuruh duduk, disuruh foto. Disuruh foto, terus gimana mbak? Ya habis suruh foto, udah jadi. Jadi apa? Jadi KTP-nya. Nih KTP-nya. Saya bikin KTP, tanpa beliau nggak pernah ngelihat data pendukungnya apa, sorenya langsung pembuatan paspor. Di situ menurut kawan beliau, iya beda kantor, disuruh foto lagi. Ya udah pulang dulu. Besoknya langsung jadi paspor. Tanggal 23 Februari. Oke, yang menerbitkan kantor imigrasi Makassar. Ya. Nah, kita nggak bohong.
tanggal 26-nya beliau memang berangkat ke Malaysia. Di sini. Karena di sini kita independen buat ngebela individu, bukan ngebela instansi A atau maupun instansi B. Kita tengah-tengah kejepit nih. Udah, kita mesti fokus buat membela diri dulu deh. Caranya bagaimana? Ya akhirnya kita melaporkan polisi di situ pada hari Minggu, di mana terlapornya yaitu saudara U dan saudara AS di sini. Di mana U dan AS ini yang diduga yang ikut atau turut serta dalam pembuatan dokumen negara tersebut. Kalau dari klien kita kemarin cuman bilang, saking polosnya nih ya, klien kita bilang, Mas Haris, bisa nggak Mas disewa pakar-pakar telematika itu, siapa tuh namanya, saya lupa tuh, Roy siapa gitulah ya katanya, bisa nggak disewa supaya nggak cuap-cuap di media sosial atau di media manapun masalah foto nih. Ini yang heboh justru masalah isu gosipnya nih Mas, bukan masalah hukumnya. Justru saya takut masalah hukumnya. Bisa nggak sewa aja tuh Mas pakar telematika itu? Saya bilang bisa sewa sih, cuman ya sewa begitu kan, beliau orang terkenal, beliau udah terkenal lah segala macem, biayanya nggak sedikit Mbak. Lagi pula beberapa hari selanjutnya itu ada kan bantahan dari pihak sana yang menyangkal masalah keabsahan foto itu, ya kan. Ya udahlah, kita tunggu aja nih apakah nanti instansi yang lainnya akan bereaksi juga mengenai foto tersebut. Kan sama-sama punya lab forensik nih. Ya udahlah, kita tunggu aja lah. Yang jelas kalau Mbak bilang nggak pernah, ya udah santai aja, udah kita fokus masalah hukumnya aja nih, pemalsuan surat. Cuman beliau sudah membantah dengan tegas nggak benar foto itu.